Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel pendidikan Ar-Rahmat, pembelajaran jarak jauh kelas 3 SD, tema 1, subtema 2, pembelajaran pertama. Wawancara menggunakan kata-kata yang tepat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Tujuan dilakukan wawancara adalah untuk memperoleh informasi akurat dari narasumber yang terpercaya. Narasumber di sini ialah orang yang memberi informasi atau sumber informasi pada saat wawancara. Oke. Sudah jelas ya, berarti narasumber itu apa? Kita lanjut. Biasanya, wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan seputar bidang yang dikuasai oleh narasumber tersebut. Entah itu narasumber seperti pedagang, pelajar, masyarakat umum, ataupun para ahli. Wawancara dilakukan oleh sebagian orang untuk mengetahui suatu informasi atau juga menghindarkan kesalahan informasi terhadap suatu fenomena, kejadian, atau fakta-fakta di lapangan. Dalam melakukan wawancara, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan bagi pewawancara. Berikut ini beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pewawancara. Oke. Kita perhatikan ya langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan narasumber dan waktu pelaksanaan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, buat kesepakatan bersama dengan narasumber perihal kapan waktu pelaksanaan wawancara bisa dilakukan. Terlebih lagi, narasumber merupakan orang yang penting, maka harus membuat perjanjian terlebih dahulu. Sangat penting saat bertemu untuk selalu memperkenalkan diri dan tanyakan prosedur melakukan wawancara bersama dengan beliau. Lalu yang kedua, tentukan topik dan tujuan wawancara. Pewawancara harus mengetahui apa tujuan dilakukan wawancara tersebut dan mengapa wawancara harus dilakukan. Hal ini dilakukan agar pewawancara tidak melakukan kesalahan dalam pengambilan data atau informasi. Sangat penting untuk memahami tujuan awal dari wawancara. Apakah untuk sumber pembelajaran atau hanya untuk berita saja? Melakukan hal ini akan membuat wawancara nantinya lebih terstruktur dan sistematis, terlebih bagi pewawancara pemula. Oke, lalu yang ketiga, susun daftar pertanyaan dan kuasai pertanyaan tersebut. Pastikan pertanyaan yang dibuat terbuka sehingga informasi yang didapatkan akan lebih mendalam. Pertanyaan terbuka di sini maksudnya adalah pertanyaan yang memungkinkan narasumber untuk leluasa bercerita, tidak sekedar menjawab iya atau tidak. Lalu yang keempat, siapkan keperluan dalam wawancara. Ada beberapa peralatan atau perlengkapan yang sangat penting menyangkut wawancara. Salah satunya adalah peralatan alat tulis untuk mencatat informasi-informasi penting. Bila perlu, recorder digunakan untuk merekam percakapan yang dilakukan. Selanjutnya, yang kelima, siapkan data diri. Apabila melakukan wawancara dengan orang penting, siapkan data diri beserta surat tugas. Biasanya, data diri yang dimaksud adalah identitas dari pewawancara tersebut.
tujuan dilakukan wawancara, dan masih banyak lagi. Itulah tadi langkah-langkah persiapan melakukan wawancara dengan narasumber menggunakan kata-kata yang tepat. Jadi data diri itu penting ya, agar narasumbernya percaya terhadap kita sebagai pewawancara, dan narasumbernya itu bisa memberikan informasi yang valid gitu, yang betul untuk kita sebagai pewawancara. Oke. Sekarang Bapak akan mencontohkan beberapa percakapan wawancara antara siswa dengan pedagang. Oke. Ini ada contoh dialog antara siswa dan pedagang. Jadi di sini ada siswa sebagai pewawancara dan pedagang sebagai narasumber. Oke, Bapak contohkan ya. Assalamualaikum Pak, saya Erni dari SMA Maju. Saya kesini karena ada tugas dari mata pelajaran ekonomi untuk melakukan wawancara dengan para pedagang. Boleh saya minta waktunya sebentar Pak untuk wawancara? Ya, monggo silahkan. Kalau boleh tahu, nama lengkap Bapak siapa ya Pak? Nama saya Kusman Sasmita, tapi sehari-hari saya biasa dipanggil Kang Engkus oleh warga masyarakat sini. Bapak asli warga kota Jakarta atau pendatang? Terus, sudah berapa lama Bapak berjualan cimol? Kalau saya aslinya Tasikmalaya, sudah 20 tahun tinggal di Jakarta. Saya baru 2 tahun dagang cimol. Sebelumnya saya kerja di salah satu kondi di Jakarta Utara. Berapa dulu modal awal untuk membangun usaha ini Pak? Dulu saya modal 1,5 juta rupiah. Dari hasil saya nabung 1 juta untuk biaya beli gerobak, kompor, dan lain-lain. Terus sisanya buat beli bahan-bahan pembuatan cimol, tepung kanji, terigu, garam, lada, minyak goreng, dan lain-lainnya. Sehari biasanya Bapak bisa buat berapa butir cimol? Harga persatunya berapaan Pak? Oh, sehari bisa 1.500 sampai 2.000 butir cimol. Harga satu cimolnya murah, 500 rupiah aja. Beli 10.000 dapat 20 cimol kok. Berarti kalau habis Bapak bisa dapat 750.000 sampai 1 juta rupiah ya Pak dalam sehari. Ya, sekitar segitulah. Lumayan, alhamdulillah kalau lagi rame. Ya kalau lagi sepi ya gitu deh, Dek. Bapak mulai berdagang dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Bukanya gitu. Oh, saya biasanya dagang mulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 atau 10 malam, Dik. Ya, namanya juga dagang, Dik. Biasanya Bapak mangkal di sini atau keliling-keliling? Kalau pagi sampai siang biasanya saya mangkal di sekolahan. Terus pada zuhur biasanya putar-putar saja perkampungan sini. Terus habis asar saya mangkal di sini deh sampai malam. Apa harapan dan cita-cita Bapak ke depannya sebagai pedagang? Harapan saya sih ke depannya, saya kalau ada modal pengen juga beli gerobak baru, terus disewain buat dagang tetangga-tetangga saya yang lain yang masih nganggur. Lumayan lah, selain menambah penghasilan dari sendiri, saya juga pengen bantu orang lain. Wah, hebat sekali Bapak ini. Semoga sukses Pak, dan terkabul apa yang menjadi keinginan Bapak. Mungkin cukup sekian Pak wawancara dari kami. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
Itu tadi salah satu contoh percakapan wawancara dengan pedagang menggunakan kata-kata dan langkah-langkah yang sudah dijelaskan di awal. Oke, langkah-langkah yang sudah dijelaskan di awal apa saja tadi ya? Yang pertama, tentukan narasumber dan waktu pelaksanaan wawancara. Lalu yang kedua, tentukan topik dan tujuan wawancara. Lalu selanjutnya, ya betul. Apa nih selanjutnya? Susun daftar pertanyaan dan kuasai pertanyaan tersebut. Lalu yang keempat, siapkan keperluan dalam wawancara. Dan yang terakhir, siapkan data diri. Oke, berarti sudah hafal ya langkah-langkahnya. Sekarang Bapak ada latihan nih untuk kalian kerjakan di buku tugas lalu diupload di Classroom ya. Lakukan wawancara apa saja dengan kedua orang tuamu menggunakan langkah-langkah melakukan wawancara yang baik dan benar. Lalu, tulislah hasil wawancaramu di buku tugas, kemudian diupload di Classroom. Oke, sekian dari Bapak untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Bagi kalian yang belum subscribe, langsung saja di subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi selanjutnya. Terima kasih.